Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, Nabi kita Muhammad menjelang kedatangan bulan Ramadan, Nabi betul-betul melahirkan rasa gembira, sehingga ketika umatnya kumpul di masjid, Nabi Muhammad mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sebentar lagi akan datang syahrun azimun, bulan yang sangat amat besar, mubarakun yang penuh barokah, fihi lailatun khairun min alfi sahrin." Di dalam bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan itu pula futihat abwabul jannah, dibukalah 8 pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan di bulan itu pula ditutup 7 pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, dan pada bulan itu pula setan-setan diikat oleh malaikat. Itulah menunjukkan betapa gembiranya Nabi Muhammad ketika mau kedatangan bulan suci Ramadan. Ternyata para sahabat pun meniru kegembiraan mereka. Bahkan malaikat mempersiapkan diri 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Mereka sudah siap-siap. Persiapannya minimal wabaligna Ramadan. Para sahabat selalu berdoa kepada Allah agar diberi umur sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, karena mereka pun tahu bagaimana nilai ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang perlu kita ketahui, mengapa bulan Ramadan itu menjadi bulan istimewa, menjadi bulan yang agung, menjadi bulan yang full barokah. Ternyata alasannya banyak, penyebabnya banyak. Di antaranya satu, Allah memilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya kitab-kitab Allah. Suhufnya Nabi Ibrahim itu turun pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian Taurat, kitabnya Nabi Musa, turun pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian Injil, kitabnya Nabi Isa, turun pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian Al-Quran sendiri turun pada tanggal 17 Ramadan. Bayangkan, kitab-kitab besar ternyata diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan itu. Kemudian yang kedua, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan istimewa? Ternyata karena di dalam bulan Ramadan
ada kewajiban puasa. Ada kewajiban puasa. Di bulan-bulan yang lain tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Hanya di Ramadan. Padahal puasa itu kan ibadah yang istimewa. Sebagai bukti istimewanya puasa adalah asyamu maksusun lil mukminin. Puasa itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, sehingga orang yang tidak beriman tidak perlu repot-repot melaksanakan ibadah puasa, karena yang diwajibkan oleh Allah adalah ya ayyuhal ladzina amanu, yang betul-betul beriman saja yang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena puasa adalah ibadah suci. Orang mukmin suci, sehingga pas ibadah yang suci dilakukan oleh orang yang suci, sementara orang kafir tidak suci. Sehingga Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Walaupun mereka tiap hari mandi 3 kali 4 kali, menggunakan sabun wangi seperti apapun, ternyata Al-Quran mengatakan bahwa orang musyrik itu najis. Kira-kira najis apanya, Pak? Akidahnya yang najis. Kemudian setiap junub habis kumpul dengan istri tidak pernah mandi janabat. Setiap habis kencing BAB tidak pernah wudhu. Berarti hadas kecil tidak pernah hilang, hadas besar tidak pernah hilang, kemudian akidahnya rusak. Makanya oleh Al-Quran disebut innamal musyrikuna najasun. Sehingga orang-orang kafir tidak diwajibkan untuk melakukan puasa, yang diwajibkan hanya kita yang beriman. Lah karena puasa Ramadan itu hanya diwajibkan Allah untuk kita, maka kita di dalam menyambut bulan Ramadan tidak perlu memasang spanduk besar-besaran lalu ditulisi hormatilah saya yang melakukan puasa. Tidak perlu, Pak. Mengapa tidak perlu? Wong melaksanakan ibadah kok minta dihormati. Panjenengan sholat tidak pernah minta dihormati. Panjenengan haji tidak pernah minta dihormati. Panjenengan sedekah zakat tidak pernah minta dihormati. Masa melakukan ibadah puasa harus minta dihormati? Mungkin panjenengan matur, Pak, lah kalau tidak dikasih spanduk, bagaimana kalau di siang hari kita dalam keadaan lapar, kita dalam keadaan haus, tahu-tahu ada orang-orang kafir makan minum di hadapan kita? Apa tidak menimbulkan amarah? Apa tidak menyinggung perasaan? Jawaban saya, tidak perlu nesu, juga tidak perlu tersinggung, karena memang mereka bukan orang mukmin, sehingga mereka tidak wajib melakukan ibadah puasa. Dan justru gara-gara mereka makan minum, panjenengan yang sedang melakukan ibadah puasa dapat bonus.
Apa bonusnya? Malaikat-malaikat mendoakan panjenengan. Minimal dua yang didoakan, ya Allah, rahmatilah orang yang sedang berpuasa dan ampunilah dosa-dosanya. Semakin lama orang itu makan di sisi panjenengan, semakin lama pula malaikat-malaikat mendoakan kepada panjenengan. Terus makin lama makan minum, maka makin lama panjenengan memperoleh doa dari malaikat. Kira-kira menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan, Pak. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang suci. Malaikat adalah makhluk Allah yang dekat sekali dengan Allah. Kira-kira doanya mustajab apa tidak? Kalau mustajab berarti apa? Gara-gara ada orang makan minum di hadapan panjenengan yang sedang melakukan puasa, panjenengan bisa dirahmati oleh Allah, panjenengan memperoleh pengampunan dari Allah. Itulah untungnya. Kalau zaman saya masih kecil, Pak, ibu-ibu yang sedang haid, ibu-ibu yang sedang nifas itu menderita sekali di waktu Ramadan itu. Mengapa menderita? Dia walaupun tidak puasa, tidak berani makan, tidak berani minum, karena menghormati suaminya, menghormati anak-anaknya yang sedang berpuasa, sehingga walaupun dia lapar dipertahankan. Kalau betul-betul lapar baru ambil makanan lalu masuk WC, lalu makan di situ, lap, selesai keluar mulutnya dikeringkan, seperti itu. Begitu itu kuno, Pak. Berarti tidak pernah ikut kajian-kajian semacam ini. Lah sekarang setelah panjenengan ikut kajian, monggo ibu-ibu, di waktu Ramadan kok datang haid, silahkan ketika sang suami puasa membaca Al-Quran di rumah, panjenengan ambil nasi 1 piring, sate 50 sunduk, lalu jajari suami makan klenyat-klenyat dengan tujuan apa? Agar suami panjenengan memperoleh doa dari malaikat. Itu yang sangat menguntungkan. Jangan malah sembunyi. Semakin lama makannya ibu-ibu di sisi sang suami yang sedang berpuasa, sang suami semakin banyak memperoleh doa dari malaikat. Ini sangat amat menguntungkan. Inilah keistimewaan puasa yang pertama. Kemudian keistimewaan puasa yang kedua, Pak, bahwa puasa itu adalah ibadah sirriyah, Pak, ibadah rahasia. Orang berpuasa pura-pura tidak berpuasa bisa. Orang tidak berpuasa pura-pura puasa juga bisa. Itu kehebatan puasa. Sehingga puasa itu betul-betul mendidik kita untuk ikhlas beramal. Puasa itu betul-betul mendidik kita untuk banyak-banyak merahasiakan amal ibadah. Karena apa? Ada amal-amal ibadah yang perlu dirahasiakan agar pahalanya tidak hilang gara-gara riya, gara-gara sum'ah. Namun ada pula ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Apa itu? Azan, tidak bisa dirahasiakan. Khutbah tidak bisa dirahasiakan. Ngaji semacam ini tidak bisa dirahasiakan.
dirahasiakan, sholat jamaah tidak bisa dirahasiakan. Kalau sedekah bisa, membaca wirid bisa, kemudian menghafal Al-Quran bisa. Makanya amalan-amalan baik yang bisa dirahasiakan, usahakanlah untuk dirahasiakan agar pahalanya utuh, tidak sampai hilang begitu saja. Kemudian keistimewaan yang ketiga, Pak. Keistimewaan ibadah puasa yang ketiga adalah ajruhu ghairu muayyan. Pahala puasa itu tidak ditentukan oleh Allah. Beda dengan sholat. Kalau panjenengan sholat di rumah, maka panjenengan hanya dapat 1 derajat. Kalau panjenengan sholat berjamaah di masjid, panjenengan dapat 27 derajat. Taruhlah 1 derajat itu 1 karung beras, Pak. Kalau sholat berjamaah di masjid dapat 27 karung. Kira-kira tertarik apa tidak? Padahal urusan dunia, Pak, ya. Ada bedak di toko sebelah rumah harganya 10.000. Di mall yang wadah 9.000. Dikejar yang mana? Nah, ya, kan begitu kan? Namun dalam urusan ibadah kadang-kadang orang tidak mau berbisnis seperti itu. Padahal Al-Quran mengatakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam urusan akhirat orang perlu berlomba. Di dalam urusan akhirat orang perlu berkompetisi. Dalam urusan IDC dangdut tidak perlulah panjenengan ikut merebut. Untuk urusan surga perlu merebut. Lah, beda dengan puasa, Pak. Tidak ada hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan puasa 1 hari pahalanya sekian, tidak ada. Sedekah ada, 1.000 rupiah sedekah akan dibalas oleh Allah 700.000 ila ada'afin kasirah, bahkan bisa lebih. Namun untuk puasa tidak. Mengapa demikian? Fa inna syamli, karena ibadah puasa itu khusus untuk aku, wa ana azibin, dan akulah yang akan membalas sendiri. Lah, karena Allah yang akan membalas, maka Allah suka-suka. Makanya ada orang yang melakukan puasa namun tidak dapat upah sama sekali, Pak. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang melakukan puasa namun tidak memperoleh nilai puasanya sama sekali, kecuali lapar, kecuali haus. Mengapa demikian? Karena dia hanya faham puasa menurut fikih. Apa itu? Dianggap puasa itu sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan badan, sudah. Itu namanya ilmu syariat. Padahal di dalam melaksanakan ibadah puasa perlu ilmu hakikat. Apa itu? Puasa mata, puasa telinga, puasa otak, puasa mulut. Sehingga ketika melakukan ibadah puasa, Pak, tidak cukup menahan diri dari makan, minum, hubungan badan, namun mata harus ditahan juga,
telinga harus ditahan juga, kemudian mulut harus ditahan juga. Jangan sampai melakukan kemaksiatan. Itulah yang disebut ilmu hakikat. Dengan demikian nanti Allah akan memberi imbalan-imbalan yang luar biasa. Kalau panjenengan ingin bandingannya begini, ada IR insinyur baru lulus, kemudian dia melamar pekerjaan di suatu proyek. Oleh pemiliknya dia diterima. Kemudian si insinyur tanya, "Pak, saya bekerja dengan Bapak, 1 bulan saya digaji berapa?" Pemilik proyek ngomong, "Dah, ndak perlu tanya berapa gajinya, yang penting kerja. Nanti aku yang akan menentukan gajinya." Akhirnya dia kerja dengan baik, dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh. 1 bulan langsung digaji 15 juta. Kemudian bulan berikutnya semakin semangat, Pak, semakin teliti, semakin sungguh-sungguh. Akhirnya bulan kedua digaji 20 juta. Senang apa tidak? Dari 15 juta menjadi 20 juta. Bulan ketiga lebih semangat lagi, langsung digaji 20 juta. Dilala bulan keempat mulai lemah, datang suka terlambat. Ketika membuat laporan banyak ongko-ongko yang tertinggal, Pak. Nulis 20 juta, nolnya hilang 1, tinggal berapa? 2 juta. Kira-kira diapakan, Pak? Ya, gajinya sedikit, bahkan dia langsung dipecat kan. Lah seperti itu, Pak. Ibadah puasa seperti itu. Makanya umpama panjenengan, Pak, yang menjadi presiden, Pak, supaya pegawai-pegawai negeri itu bisa berkompetisi, Pak, maka usahakan cara panjenengan memberi gaji itu seperti cara Allah memberi pahala kepada orang berpuasa, agar berkompetisi. Coba gara-gara pegawai negeri itu gajinya tetap puancet, maka apa yang terjadi? Yang rajin kadang-kadang ngersulo. Untuk apa saya rajin seperti ini? Toh temanku santai saja, ya tetap gajinya sama dengan saya. Teman saya yang belah-belah, ya gajinya sama. Saya ngapain harus berat-berat seperti ini? Begituan. Akhirnya apa? Gara-gara gaji seperti itu, akhirnya orang yang punya prestasi tinggi itu kadang-kadang mulai luntur. Makanya coba kalau digaji seperti Allah menggaji orang yang berpuasa, yakin teman-teman pegawai-pegawai itu akan lebih maju, Pak. Karena apa? Gaji ditentukan oleh prestasi yang dimiliki, sehingga akhirnya apa? Orang akan semakin menjadi semangat. Lah setelah panjenengan tahu bahwa ibadah Ramadan, puasa Ramadan itu gajinya, upahnya itu menurut kehendak Allah Ta'ala sendiri, maka usahakan panjenengan ketika melakukan ibadah puasa harus betul-betul hati-hati. Jangan dicampuri dengan kemaksiatan, baik maksiat mulut, maksiat mata, maksiat telinga. Dan zaman sekarang ditambah apa, Pak? Maksiat jempolan gitu. Nge-share sana, nge-share sini. Ya kalau yang di-share itu hal-hal yang baik, malah membuat ibadah puasa panjenengan semakin bermutu,
Namun kalau yang di-share itu adalah fitnah, kalau yang di-share itu adalah kebohongan, kalau yang di-share itu adalah hujatan-hujatan, berarti akan memperoleh nilai kurang. Dosa sudah, puasa panjenengan pun akan nilainya habis. Makanya berhati-hatilah, tiru para sahabat. Para sahabat itu di waktu Ramadan, Pak, rata-rata suka ngumpet. Ada yang ngumpet di masjid, membaca Quran saja, tidak mau pulang, Pak. Karena apa? Khawatir nanti diajak rasan-rasan oleh istri, rasan-rasan oleh anak. Juga tidak mau kumpul-kumpul dengan teman. Karena apa? Khawatir nanti kalau kumpul-kumpul, teman-teman omong-omong membahas kejelekan orang lain. Kalau tidak bisa menghentikan, kan ikut dosa juga. Itu cara para sahabat agar ibadah puasa yang dilakukan itu betul-betul berkualitas. Lalu panjenengan bagaimana? Makanya usahakan, Pak, selama Ramadan itu HP tidak usahlah dibawa, Pak, ya. HP-nya ganti saja Al-Quran begitu, sehingga sehari semalam menghatamkan Quran 1 kali. Karena apa? Yang dibaca, yang dilihat adalah Al-Quran. Kemudian keistimewaan puasa yang berikutnya, Pak. Ternyata ibadah puasa itu, Pak, sebagai syafi'un yaumal qiyamah, bisa memberi syafaat kepada pelaku-pelakunya besok pada hari kiamat. Sehingga panjenengan besok ketika berhadapan dengan Allah di waktu penghisapan, itu ternyata ibadah puasa yang panjenengan lakukan ketika di dunia akan datang menghadap Allah. Kemudian ibadah puasa panjenengan matur, ya Allah, ana siamun, saya ini bernama ibadah puasa. Saya dulu menyaksikan bahwa Bapak ini ketika di dunia biasa melakukan puasa. Dia menahan makan, menahan minum, dia menahan hubungan kelamin, menahan mulut, menahan telinga, menahan mata demi saya. Maka tolong ya Allah, berilah dia kemudahan di dalam menghadapi penghisapan. Tolong ya Allah, kalau dia masih punya kesalahan-kesalahan, ampunilah dia. Tolong ya Allah, kalau sekiranya dia ini sulit ketika berjalan di atas jembatan, maka permudahlah. Bayangkan, Pak, puasa yang panjenengan lakukan ternyata bisa menjadi penolong sampean, menjadi apa? Pemberi syafaat kepada panjenengan. Makanya kerjakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian keutamaan berikutnya, Pak, Nabi Muhammad mengatakan, asba'ukum fid dunya ajwa'ukum fil akhirah. Azwa'ukum fid dunya asba'ukum fil akhirah. Siapa yang ketika hidup di dunia kenyang karena tidak pernah berpuasa, maka besok ketika bangkit dari kubur, mereka akan mengalami kelaparan yang sangat amat dalam. Begitu pula kebalikannya. Siapa yang ketika hidup di dunia suka lapar gara-gara puasa, ketika Ramadan dia berlapar-lapar, di luar Ramadan hari Senin lapar, hari Kamis lapar, Ayamul Bid lapar,
6 hari di bulan Syawal lapar, maka besok pada hari bangkit mereka inilah orang yang paling kenyang. Mengapa kok perlu? Perlu, Pak. Karena menurut hadis Nabi Muhammad, setelah manusia bangkit dari kubur, manusia akan dikumpulkan Allah di ora-ora maksar. Berapa lama kumpul? Arba'ina kharifan, 40 tahun. Semua orang kumpul di ora-ora maksar, kemudian semuanya tidak menentu. Paham ya? 40 tahun berdiri di ora-ora maksar. Dan ternyata di ora-ora maksar tidak ada bakul es tebu, tidak ada warung pecel, tidak ada, Pak. Warung Padang tidak ada, Dewi Kayangan tidak ada. Coba berdiri 40 tahun, kira-kira lapar apa haus, Pak? Ini loh rahasianya, Pak. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ketika di dunia suka berlapar-lapar karena berpuasa, maka ketika bangkit dari kubur, mereka itulah yang akan mengalami kekenyangan yang luar biasa. Sehingga walaupun berdiri 40 tahun sehat-sehat saja, enjoy saja. Namun kalau orang ketika hidup suka kenyang karena tidak mau berpuasa, maka besok ketika bangkit, Masya Allah, mereka itulah yang akan mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Walaupun betul-betul dahsyat kelaparannya, tidak ada warung makan. Kira-kira tersiksa apa tidak? Kan begitu. Ini yang harus betul-betul direnungkan. Kemudian keunggulan ibadah puasa yang terakhir, Pak. Ternyata ibadah puasa itu bisa mengantarkan orang kepada derajat takwa yang sejati, Pak. Sehingga di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kalian berpuasa dengan harapan la'allakum tattaqun, agar kalian ini betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, Pak, jenengan sudah ketemu Ramadan berapa puluh kali, Pak? Indonesia ketemu Ramadan sudah berapa kali? Mulai dari 45, berarti berapa? 76 kali, Pak ya. Sudah hilang korupsinya apa masih ada itu? Hilang kemaksiatannya apa belum? Berarti untuk Indonesia puasa belum bisa membentuk negara menjadi apa? Orang yang betul-betul bertakwa. Sekarang panjenengan sendiri, panjenengan sudah ketemu Ramadan berapa kali? Padahal harapan Allah setiap kedatangan Ramadan, panjenengan harus mampu meningkatkan ketakwaan, litarqiyatit takwa, untuk meningkatkan ketakwaan. Makanya panjenengan harus berusaha, Pak, dengan berlatih melakukan ibadah puasa. Takwa panjenengan harus selalu meningkat. Syukur-syukur menjadi orang yang bertakwa haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Orang baru dikatakan sebenar-benar takwa, Pak, apabila meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang, tapi khawatir jatuh di dalam larangan. Paham ya? Kalau panjenengan kok mampu seperti itu, berarti panjenengan sudah sampai ke derajat takwa yang puncak.
Kalau hanya mampu meninggalkan larangan, hanya mampu melakukan perintah, itu ketakwaan panjenengan masih standar. Agar lebih tinggi, panjenengan harus meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang, namun khawatir terjadinya larangan, terjadinya pelanggaran. Contoh Pak, nonton film halal apa haram? Film yang umum Pak, mubah kan? Mubah. Namun gara-gara nonton film terjadi apa? Pembawuran laki perempuan, jejer. Lah, pembawuran itu dosa apa tidak? Nah, karena dosa berarti apa? Nonton film di gedung ditinggalkan Pak. Karena apa? Secara hukum nonton film adalah mubah, namun di dalam melaksanakan hal yang mubah menimbulkan keharaman, maka orang yang betul-betul bertakwa dia itu mesti meninggalkan. Lah kalau panjenengan bisa seperti itu, itulah namanya apa? Panjenengan memiliki ketakwaan yang sangat puncak. Hal ini persis seperti yang diceritakan oleh Nabi Pak. Nabi Muhammad pernah bercerita, zaman dulu ada seseorang beli sebidang tanah. Setelah deal, uang diserahkan kepada penjual. Sertifikat tanah langsung diambil. Setelah resmi tanah itu menjadi miliknya, langsung Pak dimanfaatkan, mau dibanguni rumah. Dilalah ketika dia menggali pondasi, ternyata ditemukan satu kotak. Begitu dibuka, lah kok isinya emas. Coba kalau panjenengan yang beli tanah kemudian menemukan kotak berisi emas, kira-kira panjenengan apakan Pak? Ternyata dia langsung mengambilnya, kemudian dikembalikan kepada penjual. Dia mengatakan, Pak, saya temukan kotak berisi emas di dalam tanah yang Bapak jual kepada kami, silahkan diambil. Coba kalau panjenengan sebagai penjual diberi seperti itu bagaimana Pak? Ditompo apa diterima itu? Ternyata penjualnya ngomong, Pak, maaf, tanah sudah saya jual, berarti tanah milik Bapak, isi yang ada di dalamnya pun milik Bapak, berarti emas satu kotak ini pun menjadi milik Bapak. Coba kalau panjenengan sebagai pembeli bagaimana? Ternyata dia mengatakan, Pak, maaf, saya beli tanah, tidak beli kotak, tidak beli emas. Yang saya beli adalah tanah. Makanya kalau ada emasnya berarti emas ini milik Bapak itu. Ternyata dia ngomong, enggak Pak, sudah saya jual, berarti semuanya itu milik Bapak. Ternyata royok-royokan emoh. Bayangkan Pak. Lah mengapa kok royo-royoan moh? Karena mereka sadar bila betul itu hak saya terima, berarti enak di dunia, mudah mempertanggungjawabkan besok di akhirat. Namun apabila itu bukan hak saya, kok saya terima, berarti enak di dunia karena kaya raya. Lebih-lebih harga emas sekarang mahal Pak ya. 1 gramnya saja antam 900, 3.000 sekarang itu. Enak di dunia, namun berat dan sulit
ketika mempertanggungjawabkan besok di akhirat. Akhirnya itu Pak, sama-sama tidak mau mengambil karena subhat. Lah akhirnya apa? Kedua orang tersebut datang ke pengadilan agama Pak, minta diputuskan itu. Ketika Pak Hakim mengetahui permasalahan dua orang ini, Masya Allah, Pak Hakim godek-godek. Zaman sekarang kok masih ada orang puritan semacam ini. Ini kalau tidak aktivis kajian akad pagi muhajirin, tidak mungkin ini. Sehingga hakimnya juga bingung Pak, dimenangkan yang mana? Alhamdulillah hakim mempunyai ide. Bapak-bapak berdua, apakah bapak berdua ini punya anak lajang yang belum kawin? Punya itu. Saya punya anak laki-laki belum kawin, jenengan punya anak perempuan belum kawin. Dah kalau gitu Pak, panjenengan pisanan saja. Kawinkan kedua anak bapak, kemudian emas 1 kotak, berikan saja kepada kedua anak bapak untuk modal awal berumah tangga. Akhirnya selesai. Inilah bukti Pak, dia meninggalkan hal yang masih subhat. Orang semacam inilah yang disebut orang yang sudah mencapai derajat takwa yang paling tinggi, yang paling sempurna. Jangankan yang haram, yang masih abu-abu saja ditinggalkan. Inilah yang harus panjenengan miliki. Semakin banyak jenengan melakukan ibadah puasa, harus semakin tinggi-tinggi tingkat ketakwaan panjenengan. Itulah keistimewaan puasa. Kalau panjenengan muwazanah Pak, membedakan antara puasa dengan salat, antara puasa dengan haji, antara puasa dengan zakat, bisa Pak. Coba Al-Quran mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsi zakat apa? Membersihkan hati dari sifat bakhil, membersihkan harta dari hak orang fakir miskin. Kemudian fungsi sholat apa? Inna sholata tanha anil faksa wal mumkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji, dari perbuatan mumkar. Haji apa? Liyashadu manafi. Fungsi haji adalah untuk menyaksikan banyak kemanfaatan. Fungsi puasa la'allakum tattaqun, agar betul-betul menjadi orang yang bertakwa, sedangkan surga disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Berarti ibadah puasa luar biasa hebat. Kemudian yang ketiga Pak, yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi bulan yang betul-betul istimewa, di samping sebagai bulan turunnya kitab-kitab Allah, di samping karena di dalam bulan itu ada apa? Ada kewajiban melakukan puasa. Ternyata fihi lailatun khairun min alfi sahrin. Gara-gara di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan Pak, itulah yang disebut dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar Pak, dalam pandangan Islam itu ada dua Pak. Ada Lailatul Qadar yang terjadi sekali seumur dunia, yang terjadi sekali seumur dunia. Itulah Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan.
ketika Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling bawah, lalu ditempatkan di Baitul Izzah secara lengkap, mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah berada di Baitul Izzah, barulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tadrijian, sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, memakan waktu 23 tahun. Sehingga Al-Quran masuk ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad secara utuh itu butuh waktu 23 tahun. Sehingga Islam lengkap, syariat lengkap, hukum lengkap, semuanya lengkap ada di lubuk hati Nabi. Dari sini bisa diambil pelajaran, Pak. Kalau panjenengan kepingin punya anak yang sempurna ilmunya, Pak, maka anak-anak panjenengan harus disekolahkan 23 tahun. Nanti lengkap ilmunya, sempurna ilmunya apa? Mari kita hitung. TK 2 tahun, SD 6 tahun berarti 8, SMP SMA 6 tahun berarti 14, S1 4 tahun berarti 18, S2 2 tahun berarti 20, S3 3 tahun berarti 23 tahun. Berarti sudah doktor kan? Lah kalau panjenengan punya anak sekolah 23 tahun, berarti putra putri panjenengan sudah meraih gelar doktor. Karena sudah doktor, sudah tidak ada sekolahannya lagi. Tidak ada orang yang berani mengajari anak panjenengan. Makanya tidak ada kan sekolahan di atas dokter, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Setelah dokter tinggal apa? Membuat karya tulis, karya-karya yang lain. Setelah dikumpulkan lalu diuji, akan memperoleh gelar apa? Profesor. Kan begitu kan? Ciri profesor hanya 2, Pak. Pertama, rambutnya mulai brodol. Mesti apa, Bu? Botak itu. Kalau ada orang tidak profesor kok rambutnya butak, berarti apa, Pak? Kalau saya nih, Pak, kaken mangan telo. Kemudian yang kedua cirinya apa? Kalau sudah profesor biasanya PDI. Apa PDI, Pak? Penurunan daya ingat. Sehingga kalau ngomong lama ya, karena apa? Mengingat-ingat dulu itu ciri, Pak. Ciri profesor. Karena apa? Usia sudahlah lanjut, berarti penurunan daya ingat. Lah Nabi Muhammad belajar Al-Quran itu 23 tahun. Dari sini nuzulul Quran, Lailatul Qadar itu terjadi sekali seumur dunia, Pak. Di saat Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling bawah, dititipkan di rumah yang namanya Baitul Izzah. Berarti di langit ini, Pak, ada istana namanya Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran pertama kali dititipkan. Setelah di situ baru diturunkan kepada Nabi secara tadrijian, berangsur-angsur. Kemudian Lailatul Qadar yang kedua, Pak, yaitu Lailatul Qadar yang terjadi tiap bulan Ramadan. Tiap bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar yang kedua inilah yang selalu dicari-cari oleh Nabi, yang selalu dicari-cari oleh keluarga Nabi, dicari-cari oleh para sahabat, hingga orang Islam sampai sekarang, Pak, mencari-cari Lailatul Qadar model yang kedua. Karena setiap bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Hanya sayang, Pak,
Nabi Muhammad pernah diberi penjelasan oleh malaikat Jibril bahwa Lailatul Qadar itu turun pada tanggal sekian gitu. Pernah itu ditunjukkan. Setelah Nabi Muhammad ditunjukkan oleh malaikat Jibril, Nabi senang Pak. Langsung dia keluar rumah menuju ke masjid untuk memberitahukan kepada para sahabat agar para sahabat tidak usah repot-repot iktikaf 10 hari gitu. Dilalah dalam perjalanan menuju ke masjid ada 2 orang bertengkar gelut. Lalu Nabi Muhammad melerai. Setelah dilerai oleh Nabi Muhammad lakok lupa Pak. Lupa tanggal berapa ini tadi? 21 apa 23 apa 25 apa 27 apa 29, lupa, plus sama sekali lupa Pak. Akhirnya terpaksa Nabi langsung ke masjid mengumpulkan para sahabat, ngomong terus terang. Kalau dia mengumpulkan sahabat itu mau diberitahu kapan Lailatul Qadar turun, hanya sekarang saya lupa. Mungkin kelupaan saya ini ada manfaatnya. Oleh karena itu cari saja Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir, yaitu mulai tanggal malam 21 sampai Ramadan berakhir. Mengapa kok 10 malam Pak? Padahal Lailatul Qadar itu kan turunnya di likuran yang ganjil. Mengapa kok tidak 21 saja, 2, 23, 25, 27, 29, malam 20 tidur, 22 tidur, 24 tidur, 26 tidur, 28 tidur gitu. Jawabannya Pak, panjenengan menentukan awal bulan itu kadang-kadang keliru dalam pandangan Allah. Keliru. Lah coba kalau umpama panjenengan menentukan Ramadan adalah jatuh pada hari Senin, padahal menurut Allah hari Selasa, umpama ya. Coba kalau sudah menentukan awal Ramadan keliru, panjenengan Lailatul Qadaran hanya ambil yang ganjil tok. Berarti apa? Malaikatnya guyu-guyu Pak. Oh, kelejingan. Lailatul Qadar sudah datang kemarin, kamu sedang tidur, sekarang kamu kok begadang. Isin apa isin Pak? Diguyu oleh malaikat. Jangankan orang seperti kita Pak, menentukan awal Ramadan kadang tidak bisa salah. Wong Arab Saudi pernah Pak, pada tahun 2004 Pak, pernah kelejingan Pak. Puasa Ramadan hanya 28 hari. Mengapa? Baru puasa 28 hari, lah kok ketika matahari tenggelam, rembulan sudah kelihatan. Oh, berarti besok sudah lebaran. Padahal menurut Nabi yang namanya bulan Komariah itu kalau tidak 30 ya 29. Tidak ada yang 28. Akhirnya apa? Majelis Ulama Arab Saudi yang disebut mufti memberi fatwa Pak, besok lebaran, lusa qadha jama'i. Iya, nyaur secara nasional Pak, sehingga hari itu langsung melakukan Idul Fitri, kemudian lusanya nyaur barengan. Itu negara bisa apa? Bisa selip menentukan awal Ramadan, apatah lagi kita. Makanya Nabi Muhammad betul-betul hebat bersiasat. Carilah Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir. Ganjil ya begadang, genap ya begadang, sampai seterusnya. Hadirin yang berbahagia yang terakhir, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya banyak-banyak kitab Allah, maka aktivitas Ramadan yang harus panjenengan pentingkan adalah apa Pak? Tadarusul Quran. Sehingga Nabi Muhammad itu
tiap Ramadan mesti Pak tadarus Al-Quran. Darus Al-Quran tiap 1 bulan khatam sekali, tiap Ramadan khatam sekali, tiap Ramadan khatam sekali, setiap Ramadan khatam sekali, Ramadan sekali, Ramadan khatam sekali, Ramadan khatam sekali. Begitu Ramadan yang ke-9 Nabi Muhammad mengkhatamkan 2 kali. Karena apa? Berikutnya sudah tidak ketemu dengan Ramadan lagi. Apa artinya? Nabi Muhammad itu pinter bahasa Arab. Ternyata membaca Al-Quran 1 bulan hanya 1 kali khatam. Lah panjenengan ya kalau moco radar Sidoarjo kan sekali baca faham. Makanya di dalam membaca Al-Quran di waktu Ramadan jangan sekedar tilawah tapi tadarus. Apa tadi itu? Bacaan plus baca lafadznya, baca terjemahannya, begitu Pak. Kalau hanya membaca lafadznya Pak, panjenengan hanya dapat pahala, tidak dapat keberkahan. Baru dapat pahala plus berkah kalau panjenengan tadabburu mafi, merenungkan isi kandungannya. Sehingga Al-Quran mengatakan kitabun anjalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran baru memberi berkah kepada manusia apabila direnungkan isi kandungannya. Makanya masing-masing panjenengan harus Pak, tidak perlu mentarget dalam bulan Ramadan ini aku harus khatam 30 kali, tidak perlu. Khatam sekali saja bagus. Yang penting bacaannya bacaan plus, baca lafadznya, baca terjemahannya. Syukur-syukur ketika panjenengan membaca terjemahannya ada yang belum paham, panjenengan kasih tanda kan gitu kan. Kemudian kalau ketemu teman yang paham, jenengan tanya apa maksudnya. Begitu Pak. Sehingga Al-Quran betul-betul hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang mukmin, orang yang bertakwa. Lah kalau tidak paham isinya, mana mungkin panjenengan bisa hidup berpedoman dengan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, karena waktu sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Demikian kajian cukup panjang ya. Tapi yang paling penting adalah apa yang disampaikan Pak Yai Mansur tadi, sekali lagi bisa memberikan pencerahan untuk kita semua tentunya, yang insya Allah nanti di bulan ini kita menjumpai bulan Ramadan, sehingga apa yang disampaikan tadi bisa ada gambaran gitu kan ya, ada sisi positifnya. Baik Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya puasa Ramadan ini bukan puasa dohir tapi juga batin. Jadi kita siapkan insya Allah ya jauh hari sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan ya, karena masih pandemi, dan tentunya itu yang paling penting, Allah jauhkan itu semua untuk kita yang ada di sini, keluarga dan kerabat dan yang-yang. Baik Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.